Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diamond Channel. Kali ini saya akan membahas materi TPTKP. Biasanya itu disebut TPTKP itu tindakan pertama tempat kejadian perkara. Kali ini saya membahas materi itu, dan jangan lupa teman-teman subscribe, komen, like, and share. Salam satu profesi, biar saya memberikan untuk video-video selanjutnya agar lebih baik lagi. Baik, kali ini kita akan membahas TPTKP. Kompetisi yang diharapkan, pertama, para peserta mengerti tentang apa itu TKP dan TPTKP. Yang kedua, peserta diharapkan mampu melaksanakan TPTKP secara baik dan benar. Ini teman-teman harus mengerti ya buat TPTKP. Oke, baik, kita akan membahas TKP. Selanjutnya, TKP yang pertama, tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi. Dua, tempat di mana suatu akibat ditimbulkan. Tiga, tempat lain di mana barang-barang bukti yang diketemukan. Keempat, tempat di mana korban yang berhubungan tindak pidana tersebut diketemukan. Nah, itu 1 sampai 4 itu seperti itu gambarannya tentang TKP. Nanti akan saya bahas materi selanjutnya lagi. Ya, ini TPTKP. Yang pertama, tindakan awal yang dilakukan pada tempat di mana suatu tindakan pidana terjadi. Tujuan dan peran mengupayakan TKP seperti saat terjadinya peristiwa pidana sehingga memudahkan tindakan lebih lanjut atau olah TKP, melancarkan ungkap suatu peristiwa. Peran memberikan pertolongan dengan pertolongan pertama pada korban, tutup dan amankan TKP. Teman-teman harus paham di sini dan harus tahu. Sudah ada gambarannya, teman-teman. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Teman-teman pahami ya sampai di sini ya. Lanjut, TPTKP dilakukan setelah adanya yang pertama laporan, kedua pengaduan, tiga tertangkap tangan, 4 ditemukan sendiri oleh petugas. Ini 1 sampai 4 teman-teman juga harus pahami seperti itu. Terus dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kapolri. Kedua, Kep Kapolri Nomor Pol SKEP _260 angka 4 Romawi _2004 tanggal 21 April tentang Cuk Kiat TPTKP. 3. Perkap. Pertama lagi, tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. 2. Sesudah beberapa saat tindakan pidana itu dilakukan. Ini sudah ada dasar-dasar hukumnya ya teman-teman. Terus langkah-langkah TPTKP. Tindakan pertama pada saat di TKP, pengelola TKP. Yang pertama, pertolongan pertama terhadap korban yang masih hidup semampunya. Teman-teman kalau bisa ya ditolong, kalau nggak bisa kasih tahu sama ahlinya. Yang kedua, tutup dan jaga TKP.
itu harus teman-teman jaga dan tutup biar tidak terkontaminasi atau tercemar. 3. Pertahankan keasliannya atau pelihara status. 4. Tahan saksi yang melihat terjadinya di TKP. Ya, saksi kasih pengertiannya, tahan buat nanti bukti-bukti selanjutnya. 5. Tangkap pelaku dan diamankan. Kalau pelaku ada di tempat, teman-teman diamankan. Kalau misalkan sudah kabur, ya teman-teman nanti lapor ke kepolisian. Yang keenam, hubungi kantor kepada polisi tentang keadaan TKP sebenarnya atau berita acara kejadian. Di sini teman-teman harus membuat berita acara juga, kejadian seperti apa nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian. Nah, teman-teman di sini belajar untuk berita acaranya seperti apa ya teman-teman. Oke, lanjut. Persiapan tugas di TKP. Yang pertama, membawa alat tulis, itu yang pasti. 2. Kamera. 3. Police line atau security line. 4. Senter. 5. Kapur. 6. Sarung tangan. 7. Kantong. 8. Tali. 9. borgol. 10. Tongkat. Ya, itu teman-teman harus wajib buat perlengkapan di TKP. Oke, mengerti ya teman-teman. Kembali ke slide selanjutnya. Tindakan terhadap korban. Yang pertama, perubahan bagian badan. 2. Meraba pergelangan tangan, denyut nadi. Teman-teman di sini juga harus mengerti pegang denyut nadinya apa masih hidup atau sudah meninggal. 3. Bila ada tanda-tanda kehidupan, segera diberikan pertolongan pertama P3K semampunya. Teman-teman kalau bisa monggo, kalau tidak bisa kasih ke ahlinya, beritahu ke petugas yang ahlinya. Yang keempat, beri tanda-tanda letak korban di TKP apabila korban mengganggu fasilitas umum atau ingin dipindahkan. Nah, ini teman-teman gambar dengan kapur yang tadi digambar posisi korban itu seperti apa. Terus yang kelima, bawalah korban ke rumah sakit terdekat. Nah, ini bila korban memerlukan pertolongan lebih lanjut, dibawa ke rumah sakit ya. Itu bentuk tugas kita dan tanggung jawab kita di pekerjaan teman-teman, dan jangan takut untuk melakukan itu, semuanya harus bisa. Oke, ke slide selanjutnya. Tindakan terhadap saksi. Yang pertama, catat identitas dan keterangan saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut. 2. Tahan saksi sampai menunggu datangnya tugas polisi. Ini biasanya itu saksi itu tidak mau untuk menjadi saksi karena ribet lah atau gimana lah. Nah, teman-teman di sini kasih pengertian buat saksi. Terus ketiga, jelaskan dan berikan pengertian kepada saksi bahwa keterangannya sangat dibutuhkan sebagai bukti. Jelas ya. Terus tindakan terhadap barang bukti. Yang pertama, jaga jangan sampai rusak, hilang, terhapus, bertambah, dan letaknya jangan sampai berubah. 2. Jangan menyentuh atau memindahkan barang bukti yang ada di TKP kecuali petugas yang berwenang atau tindakan Polri. 4. Catat barang bukti apa saja yang ada di TKP pada kesempatan pertama sebelum diadakan perubahan tindakan selanjutnya. Teman-teman juga harus tahu di sini. Terus tindakan terhadap pelaku. 1. Apabila pelaku tertangkap, amankan. Kalau ada di tempat, diamankan. 2.
Dua, tidak dibenarkan melakukan pemukulan. Nah, ini tidak boleh untuk memukul. Tiga, catat nama, umur, alamat, pekerjaan, dan hubungi dengan pihak korban atau sita. Ini barang-barang tersangka disita ya. Terus yang keempat, cegah jangan sampai si pelaku menghapus barang bukti. Ini hal penting. Pelaku jangan sampai menghilangkan barang bukti atau menghapusnya. Teman-teman harus mengerti ya, untuk masalah ini harus ada gambarannya seperti apa, harus paham. Terus perhatian. Satu, faktor kecepatan penanganan TKP atau keutuhan. Dua, kemampuan petugas pengetahuan TKP. Yang pertama, mencari, mengumpulkan, menganalisa. Empat, mengevaluasi. Baik, kita ke slide selanjutnya. Inti tindakan. Yang pertama, tolong korban. Dua, amankan. Tiga, atur lalin. Empat, amankan sopir. Lima, periksa kendaraan. Enam, amankan surat-surat. Tujuh, catat saksi. Delapan, buat berita TKP. 9, hubungi polisi. 10, serah terima pada polisi. Teman-teman di sini harus mengerti tindakannya seperti apa. Ya seperti ini 1 sampai 10. Ya, harus ada gambaran ngerti teman-teman. Oke. Atur nuhun teman-teman. Bila mana ada pertanyaan, teman-teman komen di bawah. Nanti saya akan komen juga, saya akan kasih tahu seperti apa ya teman-teman. Baik, terima kasih.